Salam, jumpa kembali dengan saya Iqbal Praja. Terima kasih telah mengikuti channel YouTube saya. Saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada beberapa video saya telah saya sebutkan bahwa penggunaan kompas dan penggunaan protraktor itu sama, yaitu sama-sama kita akan mendapatkan sebuah sudut, di mana ketika kita menggunakan kompas kita akan menemukan yang namanya sudut kompas. Pun demikian dengan ketika kita menggunakan protraktor, maka kita akan menemukan sudut yang dinamakan dengan sudut peta. Apa beda dari kedua sudut ini, sudut peta atau sudut kompas? Sudut kompas atau sudut peta? Apa sih bedanya sudut peta dan sudut kompas? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus memperhatikan sebuah peta topografi. Dalam video ini terdapat peta topografi Ranupane. Kemudian kita lihat ke bawah, pojok kiri paling bawah akan ditemukan sebuah diagram utara, di mana diagram utara ini terdapat 3 jenis utara. Yang pertama yaitu utara sebenarnya, kemudian ada utara magnet, dan ada utara grid atau yang disebut juga dengan utara peta. Apa perbedaan dari masing-masing utara ini? Di alam ini atau di bumi ini sebenarnya terdapat 2 kutub atau 2 arah utara. Yang pertama adalah arah ke kutub utara, dan yang kedua adalah arah ke kutub magnet bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi sendiri merupakan sebuah magnet yang sangat besar, di mana dia memiliki kutub utaranya sendiri. Utara sebenarnya adalah utara yang benar-benar berada di kutub utara bumi. Kalau boleh saya gambarkan, kutub utara bumi itu adalah tempat tinggalnya beruang kutub atau katanya Sinterklas. Jadi posisi kutub utara bumi memang benar-benar ada dan diketahui. Oleh karena itu, kutub utara bumi disimbolkan dengan North Pole Star atau bintang utara. Dari kutub utara ke kutub selatan itu dihubungkan dengan garis yang namanya garis bujur. Garis bujur inilah yang ditunjukkan di dalam diagram utara pada peta dengan nama utara sebenarnya. Jadi utara sebenarnya itu adalah arah kemana kutub utara bumi berada. Bagaimana dengan utara magnet? Utara magnet itu terletak tidak tepat pada kutub utara bumi. Utara magnet itu posisinya tidak terlihat, namun keberadaannya bisa diketahui dengan menggunakan kompas. Jadi jarum kompas yang kita gunakan itu selalu menunjuk ke arah utara magnet bumi, bukan ke arah utara kutub utara bumi. Jadi karena letaknya yang berbeda, maka terbentuklah sebuah sudut yang dibentuk antara utara sebenarnya dengan utara magnet bumi. Sudut tersebut biasa kita kenal dengan nama deklinasi, atau yang biasa kita sebut dengan ikhtilaf magnetis atau IM. Deklinasi ini pun ada 2 jenis, deklinasi ke barat, deklinasi ke timur. Ikhtilaf magnetis ke barat, ikhtilaf magnetis ke timur. Jadi tergantung posisi di mana peta tersebut dibuat terhadap kedudukan dari utara magnet. Apakah ada sebuah wilayah yang deklinasinya 0, artinya utara sebenarnya sama dengan utara magnet? Tentu jawabannya adalah ada. Yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan kompas, di mana kompas tersebut selalu menunjuk ke arah utara magnet bumi, bahwa utara magnet bumi itu diketahui selalu bergerak. Kenapa kok bisa bergerak? Secara garis besar karena inti bumi terdiri dari cairan dengan suhu yang sangat panas, sehingga mempengaruhi letak di mana arah utara magnet bumi. Saya sendiri sebenarnya juga kurang paham bagaimana ini bisa bergerak, tapi sebagai pengguna peta topografi atau sebagai seorang navigator, kita harus mengetahui bahwa memang kutub utara magnet bumi itu selalu bergerak tiap tahunnya. Itu yang dinamakan dengan variasi magnetis. Pergerakan utara magnet bumi ini diketahui sejak tahun 1831.
Dan sampai sekarang kutub utara magnetis tetap bergerak di antara wilayah kutub utara bumi. Kenapa kita harus memperhatikan pergerakan dari kutub utara magnet bumi ini? Karena itu akan mempengaruhi hasil dari titik bidik kita. Bila kita memperhatikan gambar, semisal di tahun 2001 kutub utara magnet bumi berada di situ, kemudian misal saya berada di titik A, membidik dengan kompas titik B dengan sudut 90 derajat. Kemudian ketika saya tahun 2007 di tempat yang sama membidik titik B, tentu hasilnya akan berbeda karena kutub utara magnet bumi sudah bergerak sekian derajat ke sebelah kanan. Jadi kalau kita di tahun 2007 tetap menggunakan sudut yang kita gunakan tahun 2001, tentu kita tidak akan tiba di tujuan karena sudutnya sudah berbeda. Semisal lagi ketika kita ingin menentukan kiblat sebuah masjid atau musola, di tahun 2021 ini hasil derajat bidikan kita dengan kiblat atau hasil derajat sudut kompas kita dengan kiblat di tahun 2021 tentu akan berbeda bila kita gunakan di tahun 2025 atau 2030. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita menentukan kiblat, kita lihat dulu pergerakan utara magnetnya kemana. Selanjutnya adalah utara peta. Utara peta itu tidak ada di alam sebenarnya, artinya tidak ada di bumi ini, adanya hanya di dalam peta. Kenapa utara peta ada? Itu terjadi karena adanya sistem proyeksi. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem proyeksi itu mendatarkan sebuah bidang bulat, kemudian didatarkan atau dibuat menjadi datar. Dari sistem proyeksi ini tentu ada perbedaan antara utara peta dengan utara sebenarnya. Kenapa? Ya yang namanya bidang bulat, bila kita datarkan tentu tidak akan bisa sempurna datar 100%, tapi pasti ada bagian ujung-ujungnya yang robek. Arah utara yang ditunjukkan pada utara hasil proyeksi adalah utara peta. Utara peta dengan utara sebenarnya tentu ada selisih. Namun orang yang menciptakan sebuah proyeksi tersebut sudah memikirkan dan menghitung bagaimana seminimal mungkin, seminim mungkin terjadi perbedaan antara utara sebenarnya dengan utara peta. Sehingga di beberapa wilayah sudut yang dibuat antara utara peta dan utara sebenarnya diabaikan. Itulah tadi penjelasan mengenai 3 utara yang ada pada peta topografi. Jadi dalam diagram utara peta itu terdapat 3 jenis utara. Utara yang pertama yaitu utara peta, utara sebenarnya, dan utara magnetis. Dengan melihat diagram utara ini dan memahami masing-masing pengertian dari utara tersebut, kita akan dengan mudah bisa merubah sudut peta ke sudut kompas maupun sebaliknya.